Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kritik karya seni rupa. Tahukah kamu pengertian apresiasi dan kritik karya seni rupa? Pernahkah kamu melakukannya? Kamu mungkin tidak menyadari kalau apresiasi dan kritik sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan tanggapan, memberikan komentar, memberikan penilaian terhadap suatu karya, tentang bagus jeleknya suatu karya, suka atau tidaknya terhadap suatu karya. Nah, hal tersebut itu merupakan bagian dari kritik. Dengan memahami berbagai pengertian dari apresiasi dan kritik akan membantu kalian untuk memahami materi yang akan disampaikan dalam video ini. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar berikut. Dapatkah kamu mengidentifikasi bahan yang digunakan pada masing-masing karya seni rupa tersebut? Dapatkah kamu mengidentifikasi teknik yang digunakan pada masing-masing karya seni rupa tersebut? Dapatkah kamu menunjukkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada masing-masing karya tersebut? Objek apa saja yang terdapat pada masing-masing karya seni rupa tersebut? Bagaimanakah penataan unsur-unsur rupa pada masing-masing karya seni rupa tersebut? Agar semakin mudah memahami tentang kritik karya seni rupa, mari kita bahas materi kita pada video kali ini tentang kritik seni rupa, yang mana kita akan mempelajari tentang pengertian kritik karya seni rupa, jenis kritik karya seni rupa, fungsi kritik karya seni rupa, dan menulis kritik karya seni rupa. Baiklah, kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian kritik karya seni rupa. Kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Perbedaannya hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni itu sendiri. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari suatu karya. Dalam dunia pendidikan, kegiatan kritik dapat digunakan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran seni. Kekurangan dalam sebuah karya dapat dijadikan bahan analisis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar tentang seni. Berikut adalah jenis kritik karya seni rupa. Dalam jenis-jenis kritik karya seni rupa ini terdapat yang pertama, kritik pendidikan, bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek berdasarkan seni. Kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis ini termasuk yang digunakan oleh guru di sekolah umum dalam penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni. Yang kedua, kritik keilmuan, bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan kritikus yang tinggi untuk menilai atau menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni atau kegiatan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metode kritik secara akademis. Yang ketiga adalah kritik populer, kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa atau umum. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Umumnya digunakan gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang keempat, kritik jurnalis. Jenis kritik seni yang hasil tanggapannya atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa khususnya surat kabar.
Kritik jenis ini biasanya sangat cepat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni, terutama karena hasil tanggapannya atau kritikannya disampaikan melalui media massa. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu fungsi kritik karya seni rupa. Kritik seni rupa memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia seni rupa dan dalam pendidikan seni. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta atau perupa, karya dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik seni membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Bagi perupa, kritik-kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Sedangkan apresiator atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas. Selanjutnya adalah menulis kritik karya seni rupa. Berikut beberapa tahap yang dapat digunakan dalam mengkritiki karya seni rupa. Yang pertama, mendeskripsikan. Tanggapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. 2. Menganalisis. Tahapan dalam kritik karya seni rupa untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Yang ketiga, menafsirkan atau menginterpretasikan. Tahapan penafsiran makna sebuah karya serta meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan. Semakin luas wawasan kamu, semakin kaya interpretasi karya yang dikritiknya. Yang keempat, menilai. Tahap dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Selanjutnya adalah mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua, menetapkan tujuan dan fungsi karya yang dikritisi. Yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Tadi pembahasan terkait dengan materi kritik karya seni rupa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.